Al-Baqarah ayat 58 sampai 61. Memang kita dari awal ya, dari awal berurutan tafsir Al-Qur'an ya, Fatihah, Al-Baqarah. Di Al-Baqarah kita baru sampai 58 sampai 61. Ini masih tentang Bani Israel ya, ke kejahatan, perbuatan dosa yang berulang kali dilakukan oleh Bani Israel. Allah gambarkan di ayat-ayat yang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul musinin. Dan ingatlah ketika kami Allah berfirman memerintahkan kepada Bani Israel masuk ke negeri ini, maksudnya masuk ke Baitul Maqdis, makanlah hasil buminya dari makanan yang nikmat yang kamu sukai, masuklah dalam into Baitul Maqdis sambil bersujud, bungkuk ya, sujud membungkuk, jadi tidak berdiri ya. Lalu berdoa, apa doanya? Hittatun, bebaskan kami dari dosa ya Allah. Nah, maka kami Allah akan ampuni semua dosa-dosamu dan wanasaidil muslimin, dan kami akan memberikan tambahan balasan kepada orang-orang yang selalu muhsinin, berbuat baik. Jadi ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada Bani Israel untuk memasuki kota Baitul Maqdis dan memakan apa yang ada di kota itu, makanan yang nikmat, dan memasuki kota itu dengan tunduk. Maksud tunduk ini adalah menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, lalu berdoa agar Allah ampuni dosa-dosa kita ini, dosa-dosa Bani Israel ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya dan akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Kenapa perintah ini diperintahkan Allah kepada Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihissalam? Setelah mereka datang dari negeri Mesir, kemudian memasuki tanah yang suci, Al-Ardul Muqaddasah ya, yaitu mereka ini diperintahkan untuk memasuki kota ini dengan tunduk, dengan merendahkan diri. Nah, maksudnya apa? Ini bentuk ketaatan kepada Allah, mengikuti perintah Allah ya, mengikuti perintah Allah dengan keadaan sujud, dengan keadaan ruku. Kenapa? Karena memang pintunya kecil dan juga bagian daripada kerendah dirian, karena ini perintah Allah ya. Lalu dengan begitu sambil mengucapkan hittatun, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya, ampuni dosa-dosa kami. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, artinya adalah bebaskan kami ya Allah dari dosa, ampuni kami dari kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya, lalu apa yang terjadi? Mereka ini walaupun sudah diperintahkan dengan kalimat yang luar biasa untuk memasuki dan menikmati apa yang ada di Baitul Maqdis, tetapi apa yang terjadi? Fabadalal ladzina zalamu qaulan, mereka mengganti ya ucapan tadi itu, ucapan khittatun, ampuni kami ya, dengan ucapan yang berbeda ya, dengan ucapan yang berbeda, mengganti perintah Allah dengan perintah yang berbeda. Nah, inilah kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel. Sudah diperintahkan Allah memasuki Baitul Maqdis dengan tunduk, dengan sujud, dengan berdoa, minta ampun kepada Allah, tapi mereka mengganti kalimat tadi. Ya, mengganti kalimat khittatun.
ya, dengan mengejek, menghina, mengolok-ngolok ayat Allah. Mengolok-ngolok, mengejek ayat Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya dijelaskan, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bagaimana mereka ini ya membangkang, mencela apa yang diperintahkan Allah. Ya, dengan tunduk mereka nggak mau tunduk, malah sombong, jadi membungkukkan, suruh membungkukkan tubuhnya, suruh ruku sujud-sujud dalam memasuki kota itu, malah mereka menampakkan kesombongannya. Ya, diperintahkan untuk mengucapkan kalimat ampuni kami, bebaskan kami dosa, tetapi mereka malah mengganti dengan ucapan yang lain. Ya, dengan ucapan yang lain. Ini saking mereka ini ingkar kepada Allah. Jadi keingkarannya itu memang luar biasa, berkali-kali itu dilakukan. Diperintahkan oleh Allah, mereka tidak mau taat, bahkan mengejek perintah Allah. Di antara ejekannya adalah mengganti perintah sujud dengan mengangkat kepala, karena mereka sombong. Ya, sifat angkuh, sifat sombong dilakukan oleh Bani Israel ketika itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melalui makhluknya malaikat untuk menurunkan bencana dari langit yang tidak terduga, yang mereka nggak menyangka ada bencana yang luar biasa, karena mereka ini berkali-kali melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah ini. Wa ijistasqa Musa liqaumihi. Nah, ingatlah ketika Nabi Musa memohon air untuk kaumnya. Ya. Lalu maksudnya kaumnya ini minta air kepada Nabi Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi asaqal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Seperti Allah perintahkan memukul laut, akhirnya terbelah menjadi dua. Nah, kaumnya ini kan kesulitan air, musim kemarau panjang, ingin minum, meminta kepada Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul batu, tidak dijelaskan batu apa, pokoknya batu ya, dengan tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan apa yang terjadi dijelaskan, yaitu memancarlah dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa itu sebanyak 12 mata air. Kenapa 12? Karena memang ada isnata asra ainan, karena ada 12 suku sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Ya, ada 12 suku Bani Israel. Satu suku, wallahu alam berapa banyak jumlah manusianya. Ya, kenapa bisa begitu? Karena memang agar mereka tidak berebut, ya, untuk mendapatkan air dari 12 suku tadi, 12 pancaran mata air tadi. Ya, sesuai dengan nama suku-sukunya. Gitu. Lalu Allah perintahkan, makan minumlah dari rezeki yang Allah berikan, dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah ini, ya, ini memang dalam ayat-ayat ini Allah memberikan anugerah, ya, berbagai macam kenikmatan yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Bani Israel dengan mukjizat yang mereka langsung melihat. Itu tongkat yang dipegang Nabi Musa ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Inilah mukjizat. Ya, diperintahkan Allah untuk memukul laut terbelah dua. Allah perintahkan untuk memukul batu berpancar 12 mata air. Yang mereka ini kehausan di Gunung Sinai. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Ya, memang tongkat ini adalah tongkat mukjizat. Ya, mungkin tongkat yang dipegang sama Pak Haji Musri, tongkat tongkat sunnah ya, tongkat sunnah.
Memang sunnahnya memegang tongkat ya. Jadi ya, banyak manfaat dari tongkat ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu memiliki tongkat yang luar biasa. Di antaranya adalah, kemudian setelah itu Allah turunkan rezeki, ya rezeki yang banyak kepada Bani Israel, ya yaitu sayuran dan yang berbagai macam, ada jenis-jenis sayur-sayuran disebutkan, ada mentimun, ada kacang, ada bawang dan sebagainya. Ya, nah, jadi artinya memang kenikmatan, nikmat itu berulang kali diberikan. Tetapi mereka ini berulang kali juga melakukan kedurhakaan kepada Allah. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wa in fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumil ardu min baqliha wa qissaiha wa fumi adasiha wa basaliha. Nah ini Al-Baqarah 61 ini dijelaskan. Ya Musa, ya. Jadi Allah memberikan berbagai macam nikmat yang diberikan kepada Bani Israel dengan tadi air yang memancar 12 mata air. Kemudian Allah sebutkan satu persatu kenikmatan, yaitu sayur-sayuran. Ada timun, ada bawang, ada cadas, kacang dan sebagainya. Maukah kamu mengambil dari mudah sebagai pengganti yang lebih baik? Pertanyaan Nabi Musa kepada kaumnya Bani Israel, ya, agar mereka tidak mendapatkan kemurkaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Ya, kaum Bani Israel ini adalah waduribat alaihimul zillah wal maskanah. Diberikan kepada mereka kehinaan, kemiskinan. Kenapa? Karena mereka berulang kali melakukan kedurhakaan kepada Allah. Wabau bi ghadabin Allah, dan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kenapa mereka murka? Kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan Taurat yang Allah turunkan. Bukan hanya itu, wa yaqtulunan nabiyina bighairi haq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika ma as-saw wa kanu ya'tadun. Mereka melakukan maksiat dan mereka melampaui batas dalam kemaksiatannya. Jadi batas-batas kemaksiatannya sudah keterlaluan, sudah melewati batas. Nabi saja dibunuh. Saking durhakanya ini kaum Bani Israel, nabi saja dibunuh. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haq. Allah akbar. Jadi mereka ini memang sudah keterlaluannya, sudah keterlaluan banget begitu ya. Ya, mereka lebih mementingkan nafsunya, egonya, kesombongannya, kedurhakaannya. Padahal Allah berikan nikmat yang terus, ya kan, kenikmatan masuk ke tempat yang aman, ya. Kemudian dengan satu kalimat hittatun, minta ampunan dosa, tapi mereka membangkang. Ya, disuruh tunduk mereka tidak mau tunduk. Ya, kemudian mereka minta air, diberikan air, tapi mereka masih tetap durhaka. Ya, diberikan makanan berlimpah ruah, Allah berikan itu semua, tapi mereka masih tetap maksiat. Bahkan puncak yang kemaksiatan adalah mereka mengingkari ayat Allah, mereka membunuh para nabi. Ya, inilah kesombongan yang dilakukan oleh Bani Israel. Kemaksiatan yang berulang-ulang kali mereka lakukan. Ya, bukan hanya itu, makanannya itu makanan dari langit, ada manna, ada salwa di ayat-ayat yang sebelumnya. Agar apa? Agar Allah berikan mereka ini enggak jenuh, enggak bosan. Jadi jangan hanya makan makanan itu saja, tapi makanannya berganti-ganti. Ini bagian daripada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Tapi mereka tetap durhaka kepada Allah. Ya, Israelia. Jadi, nah begitu.